Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas konsep penting dalam pengembangan web, yaitu MVC, root di Laravel, serta bagaimana cara membuatnya. Untuk yang pertama itu ada konsep MVC, atau Laravel MVC Architecture. Kepanjangannya itu Model View Controller. Dia ini merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data, sehingga penulisan kode bisa menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Jadi, MVC ini ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama model. Dia ini terletak di direktori apps atau models dan menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database itu bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Laravel di sini juga memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu yang pertama Eloquent ORM atau Object Relational Mapper yang merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dasar seperti where, unbuild, find or fail all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisiasi model dilakukan. Contohnya pada codingan berikut, jika model sudah diinisiasikan, maka model dapat langsung digunakan seperti berikut di sini. Yang pertama itu ada penggunaan where. Where ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan kriteria tertentu. Seperti di sini, dia mau mencari NIP dengan nomor 169412. Selanjutnya ada penggunaan all. Di sini dia itu berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel. Yang ketiga ada find or fail. Nah, di sini tuh dia berguna untuk mencari data dengan ID tertentu. Seperti di sini dia meminta angka 15. Nah, dia akan mengembalikan error jika data yang diinginkan itu tidak ditemukan. Selanjutnya yang kedua yaitu soft deletes. Di sini dia menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database. Sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft deletes ini bekerja dengan mengambil data yang kolom delete add yang bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete add dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan. Yang kedua itu ada controller. Di sini dia terletak di direktori app HTTP controllers. Dan dia menjadi jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Contohnya, pegawai controller akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Contoh di atas juga menampilkan cara mengirim data ke view dengan mengisi parameter kedua dari function view dengan data yang sudah dibungkus dengan array. Beberapa jenis controller. Yang pertama itu ada basic controller. Yang kedua ada resource controller. Selanjutnya, yang ketiga itu view. View ini merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller secara default. View disimpan di direktori resource atau view. Yang kedua itu ada root Laravel. Root Laravel ini merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Seperti pada gambar di atas, berikut ini adalah alur root Laravel. Di sini root Laravel itu terdiri dari banyak macam jenis. Yang pertama ada basic root. Basic root ini
biasanya menggunakan slash untuk menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Yang kedua ada root parameter. Penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Contohnya pada codingan berikut, di sini dia menggunakan kurung kurawal untuk parameter 1. Pada contoh di atas, URL pegawai M43UIL memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root pegawai parameter 1. Sehingga apa yang ditulis itu dapat diambil dengan menggunakan variabel si parameter 1 ini. Jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kode di atas, parameternya itu bersifat required, sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Jika ingin menerapkan parameter yang sifatnya lebih opsional, maka bisa ditambahkan dengan tanda tanya pada akhir parameter. Dan diberikan juga nilai default pada parameter fungsinya, contohnya pada codingan berikut. Selanjutnya ada name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root, baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Contohnya seperti berikut ini. Penggunaan name root-nya itu dia menggunakan jetsroot.store. Pada contoh di atas, request yang masuk dan sesuai dengan root hanya diolah oleh function yang ada di web.php. Jika ingin meneruskan ke controller, maka tulis nama kelas controller beserta function yang dituju sebagai pengganti functionnya. Selanjutnya ada VS Code Extension. Extension pada VS Code dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah teman-teman dalam pengembangan aplikasi di Laravel. Nah, di sini yang pertama itu ada extension yang menginstal 13 extension lainnya yang akan mempermudah dalam pengembangan Laravel. Teman-teman dapat menuliskan Laravel extension pack. Di sini, kawan-kawan dapat menginstal Laravel extension pack. Selanjutnya, PHP namespace resolver. Di sini extension yang akan mempermudah dalam melakukan import class. Selanjutnya, extension akan merapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis. Ada PHP FMT atau PHP formatter. Selanjutnya ada extension yang akan memudahkan saat pembuatan tag HTML di mana auto close tag akan membuat tag penutup secara otomatis dan auto rename tag akan merename tag salah satu
tag yang diganti namanya. Selanjutnya ada pembuatan root. Untuk pembuatan root yang pertama itu kita akan menggunakan basic root. Nah, di sini kita akan membuat sebuah root di mana jika diakses, maka dia akan menampilkan data dan waktu saat ini. Nah, karena kita mau menampilkan tanggal dan waktu saat ini, di sini saya akan menggunakan function root get / time function return tanggal hari dot now. Nah, di sini ini sebagai time zone yang kita akan gunakan. Selanjutnya bagian format ini untuk menentukan tanggal, waktu, dan tahun, dan juga jam yang sekarang saat ini. Nah, jika dijalankan, kawan-kawan dapat membuka nama project yang kawan-kawan buat dan tulis sesuai dengan yang kawan-kawan telah buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan /time dan dia akan menampilkan tanggal hari ini, yaitu tanggal 22 bulan 9 2024 jam 8.33. Nah, itu untuk basic root. Selanjutnya kita akan menggunakan root parameter. Misalnya nih, sebuah root yang menyediakan dua parameter dan menerapkan logika seperti berikut. Jika parameter 1 sama dengan 0, maka dia akan mengeko parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, maka dia akan mengeko parameter 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikali dengan parameter 2. Jika kedua parameter sama dengan 0, maka tampilkan silakan masuk parameter. Nah, karena di sini kita akan menggunakan dua parameter, kita buat parameter pertama dan parameter kedua. Di sini kita akan menggunakan if else. Yang pertama itu if parameter 1 sama dengan 0 dan parameter 2 sama dengan 0, dia akan menampilkan pesan untuk memasukkan parameter. Selanjutnya, else if parameter sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan parameter 2. Selanjutnya ada else if parameter sama dengan 0, kita akan memanggilkan parameter 1. Dan untuk yang else, jika kedua parameter tidak sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan parameter 1 dan parameter 2. Baik, untuk menjalankannya sesuai dengan nama yang kawan-kawan buat. Di sini kita akan memasukkan parameter yang pertama misalnya 1, dan untuk parameter kedua misalnya 2. Nah, sesuai dengan ketentuannya tadi, jika parameternya 2, parameter 2-nya itu 0, maka dia akan mengeko parameter 1. Kebetulan parameter 1-nya itu 1, jadi dia menghasilkan angka 1. Nah, jika kita buat parameternya 0 dan parameter keduanya itu misalnya 4, maka dia akan menghasilkan 4. Karena sesuai ketentuannya tadi, jika parameter 1-nya itu 0, maka dia akan
mengeko parameter si dua tadi. Selanjutnya, jika kedua dua parameter itu sama-sama 0, maka dia akan menampilkan pesan untuk memasukkan parameter. Nah, bagian yang terakhir itu, jika kedua parameter itu tidak 0. Yang pertama kita akan membuat 2, dan parameter keduanya itu 5. Nah, hasilnya menjadi 10 nih, karena parameter 1 dan parameter 2-nya itu dikalikan menghasilkan 10. Jadi kita sudah membahas konsep MVC, root di Laravel, extension feed escort, yang bisa membantu teman-teman dan langkah-langkah membuat root. Nah, sekarang kawan-kawan dapat siap untuk membuat aplikasi sederhana dengan Laravel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.